Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai anggaran piutang, utang, dan kas. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari Kurnia Ratnasari dengan NPM 19 10 10 4040, Siva Fauzi dengan NPM 19 10 10 4058, Milani Wahyunisa Oktavia dengan NPM 19 10 10 4061, dan Sonia Dia Pradita dengan NPM 19 10 10 4094. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai anggaran piutang. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak berbeda dengan investasi lain, seperti investasi yang berwujud kas atau bank, persediaan, seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk kekayaan perusahaan, piutang termasuk salah satu unsur aktiva lancar. Karena piutang dianggap memiliki waktu perputaran yang cepat yang kurang dari 1 tahun. Piutang juga merupakan investasi yang akan memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan, sekaligus menimbulkan berbagai beban biaya. Manfaat dari penjualan kredit atau piutang yang pertama merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Pembeli yang tidak memiliki likuiditas tinggi mungkin sekali akan terdorong untuk melakukan pembelian jika ditawarkan kredit. Demikian pula pembelian biasa yang jumlahnya kecil akan terdorong untuk membeli lebih banyak dengan ditawarkannya kredit pada mereka. Yang kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat. Dengan demikian, kredit akan mempunyai akibat yang positif dari segi penilaian investasi secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya semakin erat, sehingga kredit menjamin kontinuitas hubungan. Dan manfaat yang terakhir yaitu keuntungan dari selisih bunga modal. Kredit akan menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Keuntungan tersebut diperoleh bukan saja dari banyaknya omset penjualan, melainkan juga selisih bunga modal yang diperhitungkan terhadap pembeli dengan bunga modal pinjaman yang sebenarnya. Meskipun kredit mempunyai akibat positif bagi pengusaha, tetapi juga beban atau risiko yang harus ditanggung perusahaan. Berbagai beban yang timbul sebagai akibat dari pemberian kredit. Yang pertama, beban biaya modal. Piutang sebagai salah satu bentuk investasi akan menyerap sebagian dari modal perusahaan yang tersedia. Yang kedua, biaya administrasi piutang. Piutang juga menimbulkan biaya lain, yaitu biaya administrasi piutang. Biaya ini terdiri dari biaya organisasi atau unit kerja, dan biaya penagihan piutang yang mencakup biaya telepon, surat menyurat, telegram, atau biaya perjalanan para penagih piutang. Dan biaya yang terakhir yaitu piutang yang tak terdagih. Piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih, sehingga umumnya perusahaan membentuk cadangan piutang ragu-ragu untuk mengantisipasi munculnya piutang yang tak terdagih. Pembentukan cadangan inilah yang merupakan salah satu bentuk biaya piutang. Selanjutnya, kebijaksanaan piutang atau penjualan kredit. Selain dapat memberikan tambahan keuntungan, piutang juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian, sehingga perusahaan perlu membuat suatu kebijaksanaan yang jelas yang mengatur masalah tersebut. Langkah yang perlu dipersiapkan antara lain yang pertama, dibentuknya unit kerja yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit, menyeleksi para calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua, penentuan kebijakan piutang yang jelas. Untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang, perlu kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur atau langganan. Yang kedua, penentuan jangka waktu kredit. Yang ketiga, pedoman seleksi calon debitur, yaitu berdasarkan 5C atau 3R. Keempat, penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu. Dan terakhir, penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk pengadministrasian piutang. Kebijaksanaan yang ketiga yaitu penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Berbagai kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang yang berguna sebagai indikator efisiensi pengelolaan piutang antara lain
Yang pertama, tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang dihasilkan dengan rumus penjualan kredit neto atau dalam setahun dibagi dengan piutang rata-rata pada awal dan akhir tahun. Yang kedua, persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya. Tingkat persentase ini perlu dibandingkan dengan rata-rata piutang tak tertagih untuk industri ataupun usaha lain yang sejenis. Yang ketiga, usia piutang rata-rata. Dari daftar piutang yang ada, dapat dikelompokkan persentase dari piutang yang masih berada dalam batas waktu seharusnya atau jatuh tempo. Dan terakhir, biaya pengelolaan setiap jumlah tertentu dari piutang. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang menimbulkan biaya. Jumlah biaya tersebut berubah-ubah dari waktu ke waktu. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Penjualan tunai berakibat arus kas masuk terjadi bersamaan dengan terjadinya transaksi penjualan. Tidak demikian halnya dengan penjualan kredit. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung kepada yang pertama, jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka kredit yang diberikan, semakin panjang jarak antara terjadinya transaksi penjualan dengan penerimaan uang kas dari penjualan tersebut. Yang kedua, keaktifan para petugas penagih piutang. Dalam arti, semakin aktif petugas melakukan penagihan piutang pada waktunya, semakin tepat arus kas yang masuk ke dalam kas perusahaan. Yang ketiga, mutu atau bonafiditas para kreditur yang dipercaya perusahaan untuk membeli barang secara kredit. Semakin tepat perusahaan dalam memilih calon-calon debiturnya, yang berarti semakin bonafit para debitur tersebut, maka semakin kecil kemungkinan mereka menunda pembayaran atas utang dagangnya. Dan terakhir, situasi usaha pada umumnya. Hal ini berarti bila keadaan situasi usaha cenderung normal dan likuiditas perusahaan semakin umum baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran relatif kecil. Sebaliknya, bila pasaran lesu, sulit untuk memperoleh uang tunai, maka kemungkinan terjadinya penundaan semakin besar. Dengan banyaknya pertimbangan tersebut, perusahaan perlu membuat perkiraan tentang pola pembayaran piutang dari para debitur perusahaan. Perkiraan ini dikenal sebagai anggaran piutang atau schedule pengumpulan piutang. Manfaat dari anggaran piutang. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan penyusunan anggaran piutang antara lain yang pertama, dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah jatuh tempo. Dan terakhir, dapat diperkirakan arus kas masuk yang berasal dari penjualan piutang. Materi yang selanjutnya yaitu anggaran utang. Yang pertama yaitu pengertian utang. Yang dimaksud dengan anggaran utang atau payable budget adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahannya atau mutasinya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Pembelian secara kredit ini dilakukan karena dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan. Biasanya, pembelian kredit semacam ini dilakukan dengan para pedagang pemasok atau supplier yang memang sudah menjadi langganan tempat membeli. Selanjutnya yaitu kegunaan anggaran utang. Menurut Munandar, terdapat 3 kegunaan pokok anggaran utang secara umum. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran utang memberikan arah dalam menentukan berapa jumlah utang dan perubahannya atau mutasinya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan berkaitan dengan perencanaan jumlah utang, sehingga dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan demi kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin. Dan yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau mengevaluasi realisasi jumlah utang perusahaan nanti. Dengan demikian,
Perusahaan dapat membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang telah dicapai, sehingga dapat dinilai. Dari analisis perbandingan tersebut akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya. Seringkali kegunaan umum semacam ini sebagai kegunaan manajerial, karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan atau planning, perkoordinasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Sedangkan secara khusus, anggaran utang berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena pelunasan utang tersebut akan merupakan pembayaran atau pengeluaran yang mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ekspansi. Setiap perusahaan yang ingin menerapkan going concern dan sukses, maka haruslah berusaha untuk dapat selalu berkembang. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar, karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Pada ekspansi ini, selain dibutuhkan tambahan modal kerja, juga dibutuhkan tambahan modal tetap. Dengan demikian, pengertian ekspansi ini dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun perluasan modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Faktor yang kedua yaitu struktur modal. Proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Yang ketiga, anggaran pembelian material. Semakin besar kebutuhan material pada satu periode, berarti memerlukan pembelian material yang semakin besar, sehingga kemungkinan untuk tidak membayar dengan tunai akan semakin besar, karena kondisi keuangan yang terbatas. Faktor yang keempat, syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang semakin lunak biasanya akan menjadikan nilai utang yang akan diambil semakin besar. Syarat pembayaran akan meliputi tingkat bunga, jangka waktu, dan denda, serta jatuh tempo pembayaran pada setiap bulan. Faktor yang kelima yaitu tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang. Bila modal kerja yang tersedia relatif besar, maka sebagian besar pembelian material dan keperluan yang lain dilakukan secara tunai, sehingga akan meminimkan utang yang diambil. Dan faktor yang terakhir yaitu kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapatkan kepercayaan dari para dan pihak pemberi kredit, karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari supplier dan pihak bank untuk masa-masa yang akan datang. Data dan informasi untuk menyusun anggaran utang. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang antara lain, yang pertama, rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dan yang kelima, tersedianya modal kerja perusahaan. Bagian yang ketiga adalah anggaran kas. Anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan rencana aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Formula anggaran kas yaitu saldo kas awal ditambah penerimaan kas menghasilkan kas tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran kas menghasilkan saldo kas akhir. Tujuan penyusunan anggaran kas yang pertama menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yang kedua memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus, yang ketiga mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang, yang keempat sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, yang kelima sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan, dan yang keenam dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Terdapat dua pendekatan penyusunan anggaran kas, yaitu anggaran kas jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan.
Anggaran kas jangka pendek disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan keluar. Berikut ini adalah skema yang memberikan gambaran adanya berbagai keluar masuknya arus kas dan arus fisik. Dari skema tersebut terdapat 4 pihak yang menjadi penyalur dana dan penerima dana, yaitu yang pertama ada perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang dan jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem tersebut. Yang ketiga, konsumen atau pembeli produk perusahaan, yaitu pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Yang keempat, pemilik dana atau pemerintah, yaitu pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi pada saat perusahaan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya. Sebagai gantinya, terjadi arus kas keluar pada saat perusahaan membayar faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Arus fisik keluar terjadi pada saat perusahaan menjual produknya pada pembeli atau konsumen, dan terjadi arus kas masuk pada saat pembeli membayar harga pokok yang dibelinya. Arus kas masuk dan arus kas keluar terjadi antara rekanan perusahaan dan konsumen membentuk transaksi rutin. Arus kas masuk terjadi pada saat pemilik dan kreditur menyerahkan modalnya pada perusahaan sebagai penyertaan atau sebagai kredit, sedangkan arus kas keluar terjadi pada saat perusahaan membayar kewajiban dalam bentuk pajak, restitusi, bea materai, dan sebagainya pada pemerintah. Transaksi ini disebut transaksi keuangan yang bersifat terputus-putus. Dengan memahami berbagai kegiatan yang terjadi di antara 4 pihak inilah, perusahaan akan mampu memperkirakan baik jumlah maupun waktu terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar, baik yang bersifat operasional maupun berupa transaksi keuangan. Hasil perekaman arus kas masuk dan keluar ini kita sebut sebagai anggaran kas. Sumber kas dan penggunaan kas. Sumber kas terdiri dari yang pertama hasil penjualan produk secara tunai, yang kedua hasil menagih piutang dagang, yang ketiga pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dan dividen. Yang keempat adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak digunakan. Yang kelima adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan hutang jangka pendek yang lain. Yang keenam, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Selanjutnya, penggunaan kas terdiri dari yang pertama, berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari, seperti membeli material atau bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja. Berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik, kecuali depresiasi atau amortisasi yang tidak membutuhkan kas, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua, pembayaran pada para kreditur, baik berupa bunga maupun angsuran. Yang ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Yang kelima, pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPD, dan lain-lain. Apabila penerimaan melebihi pengeluarannya, maka saldo kas akhir akan meningkat. Apabila pengeluaran melebihi penerimaan, maka saldo kas akhir akan menurun, bahkan mungkin akan terjadi defisit kas. Anggaran kas tersebut disusun dengan memperkirakan seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran yang terjadi pada satu periode, sehingga metode anggaran kasnya disebut sebagai metode penerimaan dan pengeluaran kas atau cash receipt and disbursement method. Selanjutnya, anggaran kas jangka panjang. Bila anggaran kas tahunan disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar, maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Untuk anggaran kas jangka panjang, sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategik jangka panjang. Estimasi penerimaan kas, terutama dari penjualan barang atau jasa dan pinjaman.
Sedangkan estimasi pengeluaran kas adalah terutama untuk biaya-biaya, pengeluaran modal, dan pembayaran hutang, yang merupakan dasar yang tepat untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Secara hipotesis, neraca suatu perusahaan dapat digambarkan pada tabel tersebut. Sesuai konsep neraca yang paling awal yang menyatakan bahwa neraca selalu seimbang, jumlah kekayaan perusahaan yaitu sigma 1 sama dengan jumlah modal yang dimiliki ditambah dengan utang-utangnya yaitu sigma 2. Slide selanjutnya masih berkaitan dengan anggaran kas jangka panjang, di mana selama 1 tahun usaha terjadi transaksi berikut ini. Yang pertama yaitu perusahaan memperoleh laba dan memakai sebagian dari laba ini. 2. Perusahaan memperoleh utang lancar baru. 3. Perusahaan menambah utang jangka panjang. 4. Perusahaan menambah setoran modalnya. 5. Perusahaan mengurangi sebagian dari aktiva lancar non-kas seperti piutang dan persediaan. Dan 6. Perusahaan menjual sebagian dari aktiva tetapnya. Dengan transaksi-transaksi di atas, maka akibat yang akan terjadi adalah 1. Meningkatnya jumlah modal dan utang-utang perusahaan. 2. Menurunnya jumlah aktiva non-kas dan aktiva tetap yang dimiliki. 3. Meningkatnya seluruh kekayaan perusahaan yang tercermin dalam meningkatnya jumlah uang kas. Sehingga neraca pada akhir periode akan berwujud seperti pada tabel tersebut, di mana sigma 1 menunjukkan tanda positif yaitu penambahan kas, pengurangan aktiva non-kas, menjual sebagian aktiva tetap. Sigma 2 bertanda positif penambahannya yaitu laba ditahan, penambahan utang lancar, penambahan utang jangka panjang, dan penambahan modal cadangan laba ditahan. Tanda positif menunjukkan adanya peningkatan dan tanda negatif menunjukkan adanya penurunan. Pendekatan seperti di atas berdasarkan suatu anggapan bahwa seluruh transaksi yang terjadi adalah transaksi kas. Berikut ada berbagai transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah kas yang dapat dipolakan sebagai berikut. Yang pertama ada sumber-sumber kas atau penambahan, di mana berasal dari 1. Laba yang diperoleh dari penerimaan total lebih besar dari pengeluaran atau biaya total. Kemudian yang kedua ada akumulasi penyusutan. Yang ketiga ada penambahan yang meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang keempat bertambahnya equity seperti modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Kemudian penggunaan kas atau pengurangan kas berasal dari total penerimaan kas yang kurang dari pengeluaran atau biaya total, di mana menyebabkan rugi. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari pembelian aktiva tetap baru. Yang ketiga berkurangnya utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dan yang keempat yaitu berkurangnya equity seperti modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Yang selanjutnya ada pengendalian posisi kas. Dalam aspek pengendalian, kas berfungsi untuk menentukan posisi kas pada berbagai dimensi waktu. Bagian keuangan bertanggung jawab atas pengendalian posisi kas. Untuk menentukan posisi kas dilakukan dengan cara membandingkan antara aliran kas masuk dengan kas keluar. Dengan perbandingan ini ditambah saldo kas awal tahun, dapat diketahui besarnya saldo kas akhir tahun. Umumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran kas berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana laba. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perubahan variabel-variabel yang mempengaruhi kas, misalnya perubahan tingkat pajak, kejadian mendadak dan tidak diharapkan yang mempengaruhi operasi perusahaan, atau kurangnya pengendalian kas. Sistem pengendalian kas yang efektif sangatlah penting mengingat akibat-akibat potensial yang mungkin terjadi. Jika perusahaan menghadapi situasi yang bisa menyebabkan kesulitan kas, maka manajemen dapat menghindari atau mengurangi situasi terburuk dengan cara meningkatkan usaha pengumpulan piutang, mengurangi biaya-biaya kas, menunda pengeluaran modal, menunda pembayaran utang, mengurangi persediaan, dan mengubah waktu operasi yang mempengaruhi kas. Dengan asumsi bahwa perencanaan telah dilaksanakan dan efektif, maka selanjutnya pengendalian kas sebaiknya dilakukan dengan 2 prosedur berikut. Yang pertama yaitu evaluasi secara terus-menerus atau continuous evaluation, di mana evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus dan memperhitungkan kemungkinan posisi kas di masa yang akan datang. Hal ini meliputi evaluasi periodik dan laporan rutin.
biasanya bulanan, dan estimasi posisi kas yang akan datang atau periode sisa. Yang kedua, pengendalian kas dengan catatan data harian atau mingguan. Pada dasarnya, tujuan pencatatan harian atau mingguan adalah untuk meminimalkan biaya bunga serta mempertahankan jumlah kas yang cukup. Biasanya cara ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki permintaan kas yang berfluktuasi atau perusahaan yang memiliki banyak cabang dengan aliran kas yang besar. Dan laporan harian, perusahaan yang memiliki banyak cabang dapat memindahkan saldo kas dari cabang satu ke cabang yang lain yang memerlukan kas tanpa harus mengeluarkan biaya bunga.